Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang algoritma association rule. Kami kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Suryo Bagus Suseno, yang kedua Muhammad Halim, yang ketiga saya sendiri Dian Anggayo, dan yang keempat Ahmad Baidowi, dan yang terakhir Amin Hiful. Oke, lanjut ke materi. Oke, selanjutnya adalah pengertian association rule. Association rule sering disebut juga market basket analysis, analisa keranjang pasar. Association rule adalah suatu metode data mining yang bertujuan untuk mencari kumpulan item yang sering muncul bersamaan. Umumnya, association rule ini dianalogikan dengan keranjang belanjaan dari keranjang belanjaan para pengunjung. Supermarket akan dapat diketahui barang apa saja yang sering dibeli bersamaan dan barang mana saja yang tidak. Association rule umumnya mengambil bentuk if-then yang menggabungkan beberapa item menjadi satu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis asosiasi. Analisis asosiasi adalah didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk support, yaitu minimum support, dan syarat minimum untuk minimum confident. Jika supportnya lebih dari sama dengan minimum support dan confidentnya lebih dari minimum confident, maka rule tersebut bisa dikatakan sebagai interesting rule. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam sebuah database. Selanjutnya, rumus association rules. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total jumlah transaksi keseluruhan dikali 100%. Sementara itu, nilai support dari dua item diperoleh dari perhitungan berikut adalah support A himpunan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah total transaksi keseluruhan dikali 100%. Setelah semua pola frekuensi ditemukan, barulah dicari asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confident dengan perhitungan confident sebagai berikut. Confident AB sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A dikali 100%. Itulah rumus dari association rules. Dari sini bisa disimpulkan, menurut Ngatimin pada tahun 2013, salah satu contoh penerapan association rule adalah market basket analysis. Association rule menjadi terkenal karena aplikasi untuk menganalisa ini isi keranjang belanja di pasar swalayan, sehingga association rule juga sering disebut dengan istilah market basket analysis. Selanjutnya, langkah-langkah dalam association rule. Pertama, menentukan nilai support minimal dan nilai confident minimal. Contoh yaitu support 30% dan confident 60% dan menghasilkan 100%. Kedua, menentukan support 1 item set atau C1. Ketiga, menentukan support confident 2 item set atau C2. Keempat, tabel hasil asosiasi final. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang studi kasus. Contoh dataset. Contoh dataset di bawah ini terdapat 5 item, yaitu susu, teh, gula, roti, dan kopi. Jumlah transaksi per item. Transaksi per item susu, teh, gula, roti, dan kopi pada 10 customer berbeda-beda. Untuk customer pertama, dia membeli susu, teh, dan gula. Customer kedua membeli teh, gula, dan roti. Customer ketiga membeli teh dan gula saja. Customer keempat membeli susu dan roti saja. Customer kelima membeli susu, gula, dan roti. Customer keenam membeli teh, gula. Customer ketujuh membeli susu dan gula dan kopi. Customer ke-8 membeli susu, gula, dan kopi. Customer ke-9 membeli susu,
roti, dan kopi. Customer ke-10 membeli teh, gula, dan kopi. Di sini terdapat jumlah pembelian per item, yaitu jumlah pembelian susu terdapat 6 buah, pembelian teh terdapat 5 buah, pembelian gula terdapat 8 buah, dan pembelian roti terdapat 4 buah, dan kopi pembelian terdapat 4 buah. Pembentukan support satu item set atau C1 pada tabel di atas adalah rumusnya. Rumus untuk perhitungan support adalah contoh support pada item susu. Jumlah pembelian item susu tadi adalah 6, jadi perhitungannya adalah 6 dibagi 10 customer dikali 100% sama dengan 60%. Untuk teh 5 dibagi 10 customer dikali 100% sama dengan 50%. Untuk gula 8 dibagi 10 customer dikali 100% sama dengan 80%. Roti 4 dibagi 10 customer dikali 100% sama dengan 40%. Dan yang terakhir, kopi terdapat 4 buah dibagi 10 customer dikali 100% sama dengan 40%. Jadi support yang hasil support per item pada susu, teh, gula, roti, dan kopi adalah susu 60%, teh 50%, gula 80%, roti 40%, dan kopi 40%. Confident 60% dan support 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang association rule. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan support 2 item set atau C2 dan confidence pada tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita ambil data support dan confidence-nya susu dan teh. Rumusnya adalah untuk menghitung nilai support, jumlah transaksi yang mengandung susu dan teh dibagi jumlah transaksi keseluruhan dikali 100%. Hasilnya 1 bagi 10 adalah jumlah transaksi keseluruhan dikali 100% sama dengan 10%. Confidence-nya adalah jumlah transaksi yang mengandung susu dan teh dibagi jumlah transaksi susu dikali 100. Hasilnya 1 bagi 6 dikali 100%, yaitu 16,67%. Begitupun seterusnya sampai support dan confidence 2 item set dihitung semua. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah tabel pembentukan 2 item set atau C2. Dari rumus yang sudah diterapkan, maka akan diperoleh hasil support dan confidence masing-masing 2 item set. Bisa dilihat pada tabel di atas. Warna hijau adalah nilai minimum support dan confidence yang memenuhi syarat, di mana nilai confidence dan support yang memenuhi syarat ditetapkan adalah minimalnya confidence 60% dan supportnya 30%. Dan yang memenuhi syarat nilai minimal support dan confidence adalah 2 item set susu dan gula, susu dan roti, susu dan kopi, teh dan gula dan roti. Setelah itu kita akan membuat tabel hasil asosiasi final dari nilai support dan confidence yang memenuhi 2 item set tadi yang memenuhi syarat. Aturannya, jika membeli susu maka akan membeli gula, nilai supportnya 40% dan confidence-nya 66,67%. Jika membeli susu maka akan membeli roti, nilai supportnya 30% dan confidence-nya 50%. Jika membeli susu maka akan membeli kopi, nilai supportnya 30% dan nilai confidence-nya 50%.
Jika membeli teh, maka akan membeli gula, nilai supportnya 50% dan nilai confidence-nya 100%. Jika membeli gula, maka akan membeli kopi, nilai supportnya 30% dan nilai confidence-nya 37,50%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel yang ada. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Amin. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya dari teman saya tadi. Sekarang membahas tentang kelebihan dari proses association rule. Ada 4. Yang pertama, hasilnya jelas dan mudah dimengerti sebab hanya merupakan suatu pola jika maka. Misalnya jika produk A dan produk B dibeli secara bersamaan, maka kemungkinan produk C turut dibeli. Yang kedua, market basket analysis sangat berguna untuk undertake data minim yang pencarian awal pola. Yang ketiga, market basket analysis dapat memproses transaksi tanpa harus kehilangan informasi sebab dapat memproses banyaknya variabel tanpa perlu diagram summarizing terlebih dahulu. Yang terakhir adalah 4. Proses komputasi yang lebih mudah daripada teknik yang kompleks seperti algoritma genetik dan sistem saraf. Meskipun jumlahnya perhitungan akan meningkat bersamaan dengan peningkatan jumlah transaksi dan jumlah item yang berbeda dalam analisis. Dan slide selanjutnya, kekurangan dari proses association rule ada 3. 1. Tingkat pertumbuhan. Proses exposition sebagai akibat pertumbuhan ukuran data. Yang kedua, memiliki keterbatasan untuk atribut data, misalnya hanya berdasarkan tipe produk. Yang ketiga adalah sulit untuk menentukan item yang akan diolah secara tepat sebab frekuensi dari item tersebut harus disusun seimbang. Dan sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.